Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Muhammad dengan NIM 05137247, program studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka. Di video kali ini saya akan mempraktikkan tugas 3 dari mata kuliah basis data, di mana di sini terdapat dua buah soal. Yang pertama adalah melakukan praktikum transaksi dan yang kedua adalah melakukan praktikum basis data terdistribusi, di mana untuk yang W ini kita perlu yang namanya VirtualBox ya. Dan kebetulan alhamdulillah sudah saya install. Untuk yang A ini nggak perlu VirtualBox. Oke, untuk tahap pertama kita lihat panduannya terlebih dahulu. Nah, di panduan ini kita telah membuat database rumah sakit yang telah kita buat sebelumnya pada tugas 2. Kemudian jika kita melihat ini juga ERD-nya masih sama ya. ERD-nya masih sama. Nah, di sini berhubung saya pakai sistem operasi Linux bukan Windows, jadi untuk cara start Apache dan MySQL itu agak sedikit berbeda, lebih ke CLI ya, command line interface seperti ini. Oke, dari awal boleh kita langsung masuk aja ke terminal. Kemudian di sini kita masuk ke opt lampp. Nah, di sini kita langsung aja start ya. Nah, untuk lihatnya di sini aja nih. Sudo opt lam start. Biar cepat ya, biar nggak satu-satu. Nggak apa-apa yang prof ptd ftpd-nya juga running, nggak apa-apa. Biar cepat dalam proses restart. Nah, kalau udah tinggal kita buka di sini ya. Localhost phpMyAdmin. Muncul tampilan seperti ini, dan ini udah kita buat pada tugas 2 sebelumnya, dimana terdapat beberapa tabel, terdapat kurang lebih 6 tabel ya, yang sudah diisi oleh berbagai macam data. Kemudian setelah terbuka, nah di sini terdapat 4 poin nih, terdapat 4 poin. Yang pertama, untuk melakukan transaksi itu kita perlu yang namanya commit. Yang kedua, rollback. Yang ketiga, checkpoint, dan terakhir adalah trigger. Dan kita di sini akan fokus ke commit terlebih dahulu. Untuk commit ini sendiri, ini kita nggak perlu VirtualBox, cukup satu komputer aja, dengan ciri khas dari begin dan end ya. Untuk awalan begin dan terakhir end. Oke, seperti itu. Dan kita langsung coba untuk melakukan commit. Nah, caranya itu kita masuk ke routine dulu. Kita masuk ke database rumah sakit, kemudian routine. Di routine ini kita bisa langsung create new routine. Kemudian untuk name-nya kita tulis transaksi 1. Kemudian untuk parameter ini kita bisa drop ya. Ini bisa kita drop. Ini bisa kita besarkan juga. Nah, di sini itu kita perlu menuliskan begin. Ini bisa kita perbesar. Begin. Bisa kita tulis dulu di note ya. Lanjut. Nah, di sini kita akan tambahkan routine ya. Kita tambahkan routine, udah saya tambah tadi. Kemudian kita klik go. Nah, untuk nge-show-nya, nah ini udah muncul transaksi 1. Untuk cara show-nya itu sendiri kita bisa klik call ya, call transaksi 1. Nah, maka muncul di sini udah bertambah ya, dari 5 user, 5 pasien menjadi 6 ya. Tadi udah ditambahkan titok. Cuma mungkin kekurangannya adalah kalau misalkan kita nggak pakai CMD ataupun komen dari commit, maka di sini udah muncul, cuma pada pasien nggak akan muncul ya. Pada pasien nggak akan muncul karena belum menambahkan commit. Bisa kita buktikan di sini terdapat 5 ya, terdapat 5 dan belum bertambah. Seperti itu. Ini bisa kita coba sekali lagi. Transaksi 1.
tanpa commit. Sekarang kita pakai commit ya. Sekarang kita bikin lagi routine dengan pakai commit ya. Transaksi 2. Kemudian kita pakai commit, dan ini sebenarnya saya udah persiapan. Nah, ini pakai commit ya. Kalau pakai commit, selain menambah pada di routine nambah, pada saat di call nambah juga di pasien ya. Kita buktikan. Nah, ini ada commit. Kita coba go. Nah, di sini juga udah bertambah ya Tito, seperti itu, semudah itu ya teman-teman. Kemudian lanjut untuk yang ketiga. Nah, lanjut rollback ya. Nah, kalau rollback itu untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Ya, kita coba lagi untuk rollback. Kebetulan saya udah jaga-jaga juga persiapan untuk rollback, ada di sini. Copy. Ini untuk kodenya rollback ya. Ini tuh mengupdate pasien, dimana nama pasiennya menjadi Danar ya. ID-nya itu yang ID 3, jadi yang ID 3 ini diganti namanya jadi Danar. Kita go, kita call. Tuh, ini gak berubah. Di sini pun gak berubah ya, karena rollback, karena udah digugurkan. Seperti itu ya. Kemudian oh ya, ini Poppy ya namanya ya. Kita ganti dulu lah biar sama. Poppy. Nah, Poppy ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang untuk lebih jelas terkait rollback, maka kita akan menginsertkan data baru pada tabel pasien, dan pada ID pasien 3 akan dilakukan perubahan data update menjadi Septin ya. Nah, namun setelah perintah itu dilakukan, perintah selanjutnya adalah rollback, dan setelah itu dilakukan perubahan pada nama pasien menjadi Septin. Kita coba ya. Jadi menginsert terlebih dahulu nama Hanif, kemudian di rollback, terus update pasien dengan Septin. Apakah dua-duanya jalan atau enggak? Kita coba. Kita call seperti biasa. Nah, ini udah berubah jadi Septin, namun sepertinya belum menambah data, tidak menambahkan data ya. Begitu juga di pasien, berubah jadi Septin untuk update-nya jalan, tapi penambahan data tidak terjadi karena ada rollback ya. Apakah benar penambahan data tidak ada untuk update jalan? Oke, kita lihat. Tidak terjadi penambahan data, tuh kan, betul ya, karena di rollback, namun untuk update menjadi Septin udah berhasil. Oke, seperti itu. Kita lanjut ke checkpoint. Nah, checkpoint adalah tempat titik di mana proses terakhir disimpan. Oke, kita coba
coba perintah checkpoint ya dengan menginsertkan values ya, berarti 3 data, Hanif, Tina, dan Lutfi ya. Kemudian di commit, kita lihat hasilnya. Nah, ini untuk kodenya ya. Kita coba. Transaksi 5. Nah, ini bertambah ya. Tapi yang bertambah hanya Hanif dan Lutfi, sedangkan yang tengah itu nggak bertambah ya. Yang tengah itu tadi namanya adalah Tina, nggak bertambah. Kita lihat di pasien pun juga sama nih harusnya tuh kan. Ada Hanif sama Lutfi saja ya. Sedangkan Tina nggak bertambah. Kenapa? Bisa kita lihat di sini. Nah, dari hasilnya dapat kita lihat data yang masuk ke dalam basis data hanya 2, yaitu pasien 7 dan 9, sedangkan 8 tidak masuk ke dalam karena di rollback. Oke, seperti itu. Oke, lanjut untuk trigger. Nah, trigger adalah sebuah perintah atau event yang dapat memicu perubahan sebuah data. Event yang dapat digunakan yaitu memasukkan insert ataupun update ataupun delete ya. Kemudian memakai 2 buah kata kunci yaitu before dan after. Before dilakukan sebelum, after sesudah. Ini penjelasannya ada. Untuk lebih memahami trigger, kita akan coba dalam MySQL melalui admin. Dalam menjaga trigger harus ada beberapa tab yang dibuat. Oke, di sini kita langsung ke designer ya. Kayaknya ini masuk ke designer. Bentar, untuk lebih memahami trigger. Perlu dulu untuk menambahkan 2 tabel baru pada database rumah sakit, yaitu tabel obat dan transaksi obat. Nah, rinciannya ada di sini, SQL-nya untuk tabel obat. Kemudian tabel transaksi obat. Sekarang udah ada obat dan transaksi obat. Nah, di sini sepertinya kita harus menginsertkan dulu nih. Di tabel obat harus kita insert dulu. Oh, di sini nih. Bagusnya di database rumah sakit terus SQL. Nah, di sini kita insertkan ke dalam obat si data yang mana datanya itu sesuai dengan data yang ada pada ini. Tapi bisa kita ikuti dulu aja. Kita udah bikin tabel obat, kita bikin transaksi obat, udah muncul. Kemudian kedua tabel harus juga dengan tabel yang lainnya. Nah, ini kita klik menu designer. Nah, udah muncul yang dulu ya kita pernah coba. Kemudian klik show, kita checklist. Nah, muncul ya transaksi obat, kemudian juga obat. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita melakukan relasi dengan tabel yang telah ada, yaitu antara tabel pasien, tabel transaksi, dan obat. Berarti ini dengan ini ya, 3 ini. Oke, nah nanti kita coba untuk membuat ya. Kita coba untuk membuat terlebih dahulu. Kita buat relasinya. Nah, berarti relasinya itu kita buat antara ini dulu nih, ID pasien dengan ID pasien di rumah sakit, di daftar ya, ID pasien. Nah, sebelum itu kita perlu dulu nih, saya masih ingat ya, kita save dulu. Nah, kita perlu terlebih dahulu menambahkan indeks ya, yang akan dijadikan apa ya, lupa namanya. Pokoknya kita coba dulu di tabel obat deh, coba. Oh, di transaksi obat, sorry. Transaksi obat. Nah, di sini nih ID pasien dan ID obat. Kita tambahan indeks dulu.
indeks. Sebelum melakukan relasi ya wajib indeks. Nah, kalau udah seperti ini kita kembali lagi set designer. Udah ya. Kita lihat lagi di sini. Kita bikin relasi ya. Yang pertama ini ID pasien dengan ID pasien. Oke, siap. Kita klik relationship, kemudian ID pasien, kita klik untuk reference key ini, foreign key yang ini ID pasien. Ini udah ternyata ya, ID pasien. Oke, yang belum tuh berarti yang kesini udah ke bawah ya, yang belum ID pasien dengan ID pasien. Oke, create relationship ID pasien dengan ID pasien, cascade. Oke, kemudian selanjutnya adalah ID obat dengan ID obat. Oke, kita buat lagi ini ID obat dengan ID obat, cascade. Nah, seperti ini udah semuanya kayaknya. Ini udah nyambung. Ini juga udah ya. Udah foreign kayaknya yang ini. Terus yang atas juga sama udah ya. Berarti udah. Relasi udah dibuat. Nah, sekarang adalah kita mencoba perintah trigger di mana akan fokus pada ketiga tabel, yaitu pasien, tabel transaksi obat dan obat. Namun sebelum praktikum, alangkah lebih baik diisi terlebih dahulu tabel obat minimal 3 data katanya ya. Bisa isi tabel obat seperti ini. Nah, berarti di sini kita coba insert di obat. Kita insertkan. Nah, di sini tuh yang pertama berarti kita coba dulu nih ID obat 1. ID obat 1, kode obat A001, nama obatnya Amikacid 20.010. Amikacid 20.010. Oke. Yang kedua A002 amoxicillin. Harga 15.020. Kita coba satu lagi. Yang terakhir betadine ya. 7.005. Nah, sekarang udah kita tambahkan ya. Sesuai dengan data ini kita samakan biar gak ribet. Nah, seperti ini udah. Kemudian, nah ini contoh kasusnya nih. Bisa ada seorang pasien membeli obat amoxicillin sebanyak 5 buah. Maka ketika tabel transaksi obat pada atribut jumlah dimasukkan data, maka secara otomatis stok pada tabel obat akan berkurang. Dalam artian bisa stok anggaplah pada ini stoknya 10. Kalau misalkan amoxicillin ada 20. Ketika ada yang beli 5, maka akan tersisa stok sekitar 15 ya. 20 kurangi 5, 15. Seperti itu ya secara logikanya. Seperti itu. Kemudian, nah ini perintah trigger nih sebenarnya nih ada nih. Trigger. Dimana ini ada penjelasannya. Nah, kita coba biar cepat langsung aja dengan memasukkan langsung kode atau dengan klik menu trigger ya. Klik menu trigger, kemudian add trigger, isi data ini.
tabel transaksi obat, type-nya after insert, type-nya dan event-nya after insert. Kemudian update obat set stock. Sama dengan stok kurangi new dot jumlah where ID obat sama dengan new dot ID obat. New dot ID obat. Oke, titik koma jangan lupa. Udah ya. Kemudian klik go nih, kita coba. Udah seperti ini, ada muncul di sini. Udah kita tambahkan. Nah, kemudian kita coba masukkan data pada tabel transaksi obat ya. Masukkan data pada tabel transaksi obat. Bisa ini. Kita coba berarti. Kita masukkan data pada tabel transaksi obat. 0 ID ininya 0 ya, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 0. Kemudian ID pas 1 2 5 0 1. Kayaknya lebih baik di sini deh. Insert into transaksi obat. Kita percepat ya. Lanjut. Nah, ketika kita insertkan pada transaksi obat, maka seharusnya ID obat yang kedua akan berkurang ya. Oke, ID obat yang kedua akan berkurang. Ini kita copy dulu buat jaga-jaga. Nah, di sini kita lihat dulu nih obat nih. Nah, yang kedua itu adalah amoxicillin. Amoxicillin itu stoknya 20. Kalau misalkan ada yang beli dengan 5 buah, maka harusnya tersisa 15 lagi ya. Apakah betul 15 atau masih sama atau justru malah kegedean ataupun kekecilan kekurangannya? Bisa kita lihat, bisa kita coba. SQL, kita go dan kita lihat pada obat apakah jadi 15. Nah, sekarang udah berkurang jadi 15 ya, karena ada pembelian sebesar jumlahnya 5 ya, dengan dimana ID obat yang kedua yaitu amoxicillin. Oke, seperti itu untuk trigger ya. Ini untuk trigger. Nah, ini betul ya, 15. Nah, jadi untuk kesimpulan dari trigger ini sebagai pemicu jika ada perubahan pada baris sebuah tabel di basis data. Sebuah tabel di basis data bisa berupa insert, update ataupun delete. Oke, itu untuk soal pertama, yaitu melakukan praktikum transaksi. Kemudian kedua adalah melakukan praktikum basis data terdistribusi. Kita lanjut ya. Oke, kita lanjutkan untuk replikasi ya, replika. Nah, setelah masing-masing komputer terhubung, maka kita akan melihat bagaimana replikasi data dari komputer 1 ke komputer 2 Ubuntu ya. Nah, jadi yang pertama yang harus dicatat adalah kita perlu yang namanya aplikasi VirtualBox ya, untuk menjalankan virtual mesin. Oke, seperti itu. Kita perlu yang namanya VirtualBox seperti itu, dan saya udah install ya. Oke, kita konfigurasi dulu pada komputer 1. Nah, kita aktifkan dulu XMPP, dan kebetulan udah diaktifkan tadi ya. Tadi udah diaktifkan pakai ini nih.
Nah, sudo apt lam start. Oke. Setelah aktif, kita masuk ke sini. Udah tadi kan udah ada. Sini kembali lagi lah biar gampang. Kita masuk ke replication. Nah, kita masuk ke replication. Nah, pada menu ini kita akan melakukan konfigurasi pada master. Master itu untuk sekarang namanya primary ya, bukan master. Kalau slave itu replika application. Anda akan melakukan Google Server. Nah, maka klik configure it. Nah, klik configure it pada ini. Kemudian pilih basis data yang akan direplikasi. Dalam praktikum ini kita akan mereplikasi data dari rumah sakit ya, database dari rumah sakit seperti gambar berikut. Oke. Ignore rumah sakit seperti ini ya. Kemudian, nah sebelum go kita langsung copy terlebih dahulu ya, karena ini sangat-sangat penting ya. Ini sangat-sangat penting. Oke, lanjut. Nah di sini katanya tuh sesuai panduan kita harus copy terlebih dahulu nih bagian ini ya, kita harus copy dulu, wajib nih, jangan dulu go ya, kita harus copy dulu. Kemudian di paste, di paste ke sebuah file bernama my.ini. Nah, karena saya pakai Linux, jadi VirtualBox saya menginstalin Ubuntu. Di yang nyatanya juga, di realnya juga saya sebenarnya udah pakai Ubuntu ya. Jadi mungkin sedikit beda dalam penamaan. Kalau ini my ini, kalau saya mungkin CNF kalau nggak salah ya, my CNF. Lakukan paste terlebih dahulu pada perintah my ini. Untuk mengakses file my ini, kita buka Ctrl X MPP, kemudian klik my ini dan kita modifikasi katanya. Lakukan paste 4 baris seperti pada gambar berikut. Nah, di sini kita di paste nih, disuruh paste di my ini. Nah, berarti kalau di sini beda. Nah, kalau di sini di Ubuntu itu kita langsung ke terminal, kemudian optlam dan kita sudo nano optlam etc my cnv. Nah, kita masuk ke sini, perbesar. Kita lihat dulu. Ini di paste ya. Nah, oke, copy. Ini di paste-nya di mana nih? Di dekat my isam. Di dekat my isam ya. Key buffer. Soft buffer size. Nah, di sini kayaknya. Oh, ini ada nih. Tadi udah pernah saya ini ya. Kita coba replace di sini. Paste. Oh, gak ke replace gak apa-apa. Server ID-nya nih udah kita paste, kemudian kita save ya, kemudian restart katanya. Save-nya itu Ctrl X Y enter, kemudian kita restart. Kita stop dulu, berarti kita stop dulu, kemudian kita start lagi, restart ya, biar terupdate ya data pada my cnf atau my ini kalau misalkan di Windows. Setelah di restart, lanjutkan kembali konfigurasi pada halaman replikasi dan klik tombol go ya. Sudah itu kita klik tombol go. Set.
statusnya ya, apakah udah muncul seperti ini. Set. Nah, udah muncul nih, udah muncul lengkap ya, position, kemudian bin log do db. Oh, ini agak sedikit beda nih, ini agak sedikit beda. Bin log do db rumah sakit, ini kok kosong ya. Bentar. Oh, ternyata mungkin yang tadi sebelumnya saya udah pernah praktek dan itu ada sedikit kesalahan. Ternyata sepertinya ada kesalahan pada penulisan nih. Sekarang udah mulai kelihatan nih. Nah, ternyata kelihatan kayaknya nih. Server ID, kemudian log bin MySQL bin, kemudian log error. Nah, ini harusnya bin log do, bukan ignore. Bin log do db rumah sakit ya. Nah, harusnya ini ya. Oke, kita coba lagi, penasaran nih. Kita stop dulu, kita start lagi, kita start. Udah di start, kita lihat di sini. Nah, sekarang udah sesuai nih, baru. Sekarang baru sesuai. Oke. Tuh kan sekarang udah sesuai ya, file position do ignore-nya kosong tuh. Ini juga kosong. Jika berhasil, maka kata P pada show master yaitu variabel dan value-nya. Ini akan dipakai saat konfigurasi pada komputer 2. Oleh karena itu, catat data master status tersebut. Oke, kita coba catat. Kita catat ke text editor aja ya, biar gampang. Set. Nah. Oke, kita lanjut. Selanjutnya adalah membuat akun replikasi yang akan digunakan untuk mengakses basis data dari komputer 2. Untuk membuat akun tersebut, klik menu user akun. Klik menu user akun berarti di sini nih. User akun. Nah, ini hapus dulu, ini yang tadi ya. Lanjut. Nah, udah saya bersihkan. Nah, di sini sesuai panduan. End user akun. Di sini kita isikan ya username, hostname, password, kemudian centang replicant dan replicant slip. Username ini merupakan username akun yang diperbolehkan dalam mereplikasi data. Prodisi. Sebentar. Lanjut. Nah, ini berhubung ini komputer 1, kita tulis aja komputer 1 ya. Komputer 1. Nah, ini kita nggak perlu karena kita mengizinkan semua IP aja ya, biar nggak ribet. Untuk passwordnya 1 ya, 111. Oke, 111. Kemudian kita centang bagian replicant dan replicant slip.
2 ya. Kemudian nah ini udah ya, berarti satu udah client dan replicant slave. Nah kalau udah, hostname isi dengan alamat IP address komputer 2. Nah lalu kita pilih kita go ya, tapi sebelumnya bentar kita pastikan lagi benar ya. Use tag field, any host, use tag field, aman ya, harusnya aman sih ini. Nah, kita go. Privilege, bentar, ada error kayaknya nih. Oke, lanjut. Berhubung tadi ada sedikit kendala ya, makanya saya perlu install ulang terlebih dahulu XAPP nya sampai muncul lagi seperti ini ya, default usernya. Kita klik user akun, kemudian di sini kita add akun. Di sini kita beri nama komputer 1 ya. Kita beri nama komputer 1. Kemudian untuk ini kita izinkan saja semua. Kemudian untuk password kita masukkan. Oke. Nah untuk ini kita centang replicant client dan replicant slave. Kita go. Nah udah nambah. Di sini ada ya komputer 1. Seperti itu untuk awalan. Setelah ada seperti ini, kita perlu lagi VirtualBox ya. Kita perlu VirtualBox dan kita start ya untuk virtual mesinnya. Kita start. Oke, sekarang setelah dilakukan penambahan akun, kemudian kita akan saling ping antara komputer 1 dengan komputer 2. Ya, kita cek terlebih dahulu IP dari komputer 1, di mana IP dari komputer 1 adalah 192.168.10.149 ya. Ini untuk IP 1 ya. Ini untuk IP 1. Kemudian untuk di Ubuntu VirtualBox kita cek lagi. Nah, 10.29. Tadi mah 149, sekarang 29. Berarti kita coba ping ke komputer 1 ya, 10.149. Nah udah berhasil ngeping. Sebaliknya kita coba pada terminal komputer 1 dan ngeping ke VirtualBox 10.29. Nah udah jalan juga ya, seperti itu. Oke, selanjutnya pada VirtualBox. Nah, di sini ini bekas tadi ya, Kita ulang lagi dari awal. Nah, kita masuk ke terminal dulu. Kemudian di sini kita paste. Gak bisa di paste ya. Di gini aja lah. Nah, kita tulis di sini sudo
di apa ya, oke betul. Nah seperti ini ya untuk memunculkannya, hanya beda sedikit aja antara VirtualBox sama yang asli. Nah tadi udah muncul kan, ini udah muncul apa namanya, ininya udah running. Nah ini kalau belum tinggal di running aja ya, start, Apache dan MySQL. Berhubung saya udah, tinggal langsung saya akses di sini localhost php myadmin. Kemudian saya buat database. Saya buat database di sini dengan nama rumah sakit. Setelah dibuat, nah pada panduan ini saya diberitahu bahwa cara memindahkan file dari file asli ke Ubuntu ini pakai flashdisk. Berhubung saya nggak ada flashdisk, jadi saya diakali pakai WA ya, makanya saya di sini buka WA di VirtualBox, terus saya download ya, sehingga masuk ke sini ya. Kalau udah masuk, tinggal kita langsung impor aja di sini. Tinggal kita impor aja. Nah ini rumah sakit SQL nih. Kalau misalkan pengen yang baru lagi, berarti saya langsung kirim ulang ke WA. Nah udah saya kirim lewat WA, sehingga langsung muncul di sini ya. Sudah saya unduh. Kemudian kita masuk ke virtualnya lagi, kita impor ya. Kita impor. Nah di sini ada rumah sakit 1. Ini yang terbaru ya. Kita impor sehingga tabelnya pun sudah terupdate ya pada database rumah sakit. Seperti itu ya. Transaksi obatnya harusnya 1 yang terbaru itu tuh kan, betul ya. Cuma untuk harga mungkin bisa bisa diganti. Oke, seperti itu. Kemudian lanjut, sekarang kita masuk VirtualBox lagi ke terminal ya. Terminal. Nah, di sini kita masuk ke sudo opt tc bentar. Sorry, bukan sudo ya. cd pt lah tc. Kemudian kita masuk ke editor ya. Editornya itu ke sudo nano mycnf. Sudo nano my.cnf. Nah, masuk seperti ini. Kita kembali ke sini. Kemudian sini kita cari replicate ya, replicate. Sini kita tulis replicate, ada nggak ya?
Oh ini nih, replicate do DB rumah sakit. Oke, kita fokus untuk melanjutkan sesuai panduan. Nah, sepertinya terlebih dahulu yang bagus itu di sini kita atur terlebih dahulu replika ya. Klik menu replication di menu atas. Oke, kita klik replication, kemudian pilih configure. Kemudian configure it. Nah, di sini kita isi pada select configuration, kemudian diisi. Oke. Server ID merupakan server ID komputer 2. Username isi dengan username yang telah dibuat pada komputer 1 ya. Tadi telah dibuat namanya itu adalah komputer 1 ya. Komputer 1. Untuk passwordnya 111. Untuk host, bentar, ini host yang mana nih? Yang dibuat pada komputer 1. Alamat IP address yang telah dibuat pada komputer 1. IP address pada komputer 1 itu adalah, bentar, 149 ya. Oke. Satu 192.168.10.149. Kemudian port 3306. Oke, nah di sini kita masuk lagi ke nano ya. Sorry, bukan di sini. Di VirtualBox. Di VirtualBox terminal, masuk lagi ke nano yang tadi nih. Kemudian masukkan yang tadi udah kita masukkan ya. Nah, ini nih. X, Y, enter, udah. Copy server ID dan buka kembali kontrol panel untuk modifikasi, udah. Kemudian untuk membuka file, oke, udah ya, ini udah. Ini udah dihilangkan tanda pagar pada server ID 2. Udah. Nah, biasanya
ketika disimpan akan terjadi error. Kita coba cd opt lam. Tadi sebenarnya nggak error sih, tapi kita coba. Kemudian sudo chmod rwx my.cnf. Oke, udah. Setelah berhasil membuka akses, kemudian save. Udah ya, udah aman sih. Nah, lakukan restart. Restartnya lebih baik dari terminal aja sih. Oh, satu-satu nggak apa-apa. Udah ya, udah di restart. Kemudian kembali ke halaman aplikasi, kemudian klik go ya. Kita klik go di virtualnya. Nah, ini akan terjadi error katanya ya. Tadinya saya juga agak ruas, tapi ternyata emang seperti ini. Ini tuh karena kita harus edit dulu ya. Maka kesulitan untuk enable config default. Nah, di sini kita masuk dulu nih ke sini. Oke. Kemudian pada location kita buka config PHP-nya ya. opt lam phpMyAdmin.
config default.php. Kita buka. Nah, cari ini kita ubah jadi true ya. Bisa copy paste. Allow arbitrary server. Allow arbitrary scfg allow arbitrary server. Udah diturunin ya. Tadi sempat diturunin. Oke, kita save. Kemudian kita close. Restart Apache dan MySQL lagi ya. Kita restart. Sekarang langkah terakhir adalah melakukan master pada sleeve. Takutnya nggak ke video nih, video ya. Alhamdulillah. Nah, kita lihat dulu di sini. Nah, ada ya. Kemudian show master status ada nih di sini. Oke, aman. Catat, katanya itu disuruh dicatat ya. Dan sebenarnya kalau nggak salah udah saya catat juga sih. 001328 rumah sakit ya. Oke, aman. Lanjut. Nah, di sini kita masuk ke folder PT Lambin dengan cara mengetikkan cdo PT Lambin. Oke. Kemudian setelah masuk ke bin, sudo mysql root, sudo masuk ya. Kemudian show status slave. Wah, error guys. Show status slave. Apakah ini error? Alhamdulillah, di sini juga error ternyata guys. Nah, berarti ini si slave itu dalam keadaan tidak aktif dan konfigurasi dapat terus dilanjutkan. Namun kalau misalkan aktif harus dinonaktifkan terlebih dahulu. Nah, sekarang kita tulis di sini. Sekarang kita tulis di sini dengan mengetikkan perintah ini ya. Change master to
change master to master host bentar. Isi dengan alamat IP address komputer 1. Oke. Komputer 1 ya, 10.149. Kemudian master user pada komputer 1. Oke. Master user. Kemudian di sini kita masukkan di master user ini namanya itu adalah komputer 1 ya, komputer 1. Kemudian untuk master password kita isikan tadi tuh passwordnya 111 ya kalau nggak salah. Kemudian master log file MySQL strip bin titik. Nah ini kita masukkan nih log file. Log filenya berarti yang tadi udah kita buat di note ya, yang udah kita buat di note tadi. Di sini berarti SQL strip bin titik 1 2 3 4 5 set. Nah jadi total ada 6 ya, total ada sekitar 6 tuh, 2 3 4 5 6. Oke, aman. Kemudian terakhir master log post 2926. Ini apa ya? Bentar. Oke, lanjut. Ternyata master log post itu adalah position 328. Host user password log file 328. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, error guys. Kenapa error ya? Oke. Ada sintak kesalahan guys, ada sintak error. Master host master user namanya komputer 1, master password 111, koma, master log file SQL bin 1.
master log post, master underscore logs underscore post dengan 328 titik koma. Nah, alhamdulillah udah jalan guys. Jika sudah kita enter akan tampilnya seperti gambar berikut. Selanjutnya adalah memulai slave dengan cara mengetikkan start slave. Nah, sekarang kita tulis start slave guys. Start slave. Oke, aman. Pada gambar 78 terus dijalankan, maka cek status slave pada komputer Ubuntu 2. Untuk melakukan pengecekan, kembali pada Bulsa Mozilla pada halaman php-admin, klik menu replicate dan lihat status slave pada gambar berikut. Kita coba di virtual box-nya di sini, berarti kita masuk ke Mozilla lagi. Kemudian kita lihat di sini di replicate. Wow, ya udah muncul ya, udah berhasil nih, mantap, mantap, alhamdulillah ya Allah. Akhirnya berhasil juga setelah beberapa kali dicoba. Status slave-nya ada di sini nih, slave io running, slave SQL running. Oke, kita cek slave io running. Nah, ini udah ya, yang paling penting ini nih, set. Oke, aman. Lanjut. Selanjutnya perhatikan slave io running. Jika keduanya yes, maka berhasil ya, siap menerima replika. Namun jika no, berarti konfigurasi belum sukses. Kita uji ya, takutnya adalah pengujian. Untuk pengujian, maka lakukan perubahan basis data pada komputer 1 ya. Berarti komputer 1, kemudian lihat hasilnya pada baris data komputer 2. Langkah pengujian pertama, buka tabel obat. Oke, kita buka tabel obat. Kemudian pada komputer 1 selama ini. Kemudian lakukan perubahan data. Sebagai contoh, menambah data pada tabel obat itu demam dengan kode. Oke, siap. Kita tambah di sini. Insert ya. Insertkan obat demam A005 A005. Kemudian ini obatnya berarti 5 ya. Bentar, kita lihat dulu nih ada berapa nih. Ada 3, jadi sekarang 4 ya. Set 4 A004. Nama obatnya demam. Harga 1.500, stok 100. Harga 1.500, stok 100. Oke, udah. Go. Nambah kan? Demam 1.500. Setelah dilakukan penambahan, kita cek di komputer 2. Maka hasilnya akan berubah. Oke, kita cek di sini. Apakah akan berubah? Wow, berubah guys. Alhamdulillah. Mantap. Alhamdulillah ya Allah. Nah, jika hasilnya sama, maka proses verifikasi telah berhasil dilakukan. Oke, udah beres. Alhamdulillah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kesalahan kekurangan. Alhamdulillah, setelah perjuangan dari pagi ada kesalahan karena mungkin dikejar waktu ya, terlalu memepetkan waktu, tapi alhamdulillah sekarang masih ada waktu dan alhamdulillah berhasil ya. Terima kasih. Yang pasti yang pertama kita harus teliti, tekun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.